Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Senang dapat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, bersama saya, Pendeta Helen Ruth Manurung. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, masih dalam rangka mensyukuri dan juga merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berjuang bersama menjadi kuat. Mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepada Tuhan yang baik atas segala pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Pun juga saat ini ketika kami boleh mengawali hari bersama dengan Tuhan, kami rindu untuk kembali merenungkan firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan kami. Dan kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kami, memampukan kami untuk dapat memahami firman ini dengan baik dan benar, dan kami boleh melakukannya seturut dengan pertolongan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema berjuang bersama menjadi kuat. Firman Tuhan yang jadi dasar bacaan kita diambil dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 12. Pengkhotbah 4 ayat 12. Jika satu orang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Pilihan 3 utas tali tak mudah diputuskan. Saudara, ketika bermedia sosial beberapa hari lalu, saya pernah membaca status seseorang yang tidak saya kenal. Dia menuliskan statusnya seperti ini. Dulu para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Sekarang saya berjuang untuk bertahan hidup. Saking sulitnya mencari pekerjaan, saking sulitnya secara ekonomi, itulah curhatan di media sosial belakangan ini. Artinya saudara, kita merayakan kemerdekaan yang sungguh tak semua orang merasakannya. Pengkhotbah pasal 4 ayat 12 mengatakan, jika satu orang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Pilihan 3 utas tali tak mudah diputuskan. Secara teologis bukan hanya sekedar ajakan untuk bersatu supaya kuat, tetapi juga merupakan kritik terhadap kehidupan yang dijalani secara individualistis. Konteks Pengkhotbah 4 ayat 9-12 berbicara tentang pentingnya relasi, solidaritas, dan kehadiran orang lain dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Tali 3 lembar menjadi gambaran yang kuat. 1 tali mudah diputuskan, 2 tentu lebih kuat, dan 3 tali semakin kokoh. Kekuatan tidak terutama terletak pada kehebatan masing-masing, tetapi pada keterhubungan satu dengan yang lain. Kita bersyukur merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, yang juga mengingatkan kita bahwa satu, kemerdekaan adalah hasil perjuangan bersama. Bangsa Indonesia tidak dibangun oleh satu orang atau sekelompok orang. Kemerdekaan lahir melalui pengorbanan banyak orang dari berbagai latar belakang. Lalu yang kedua, persatuan adalah kekuatan bangsa. Indonesia memiliki begitu banyak perbedaan, namun perbedaan tidak harus menjadi kelemahan. Ketika perbedaan diikat oleh tujuan yang sama, ia menjadi kekuatan. Dan yang ketiga, berjuang bersama berarti saling menopang. Bangsa yang kuat bukan bangsa yang tidak memiliki persoalan, tetapi bangsa yang ketika menghadapi persoalan tidak membiarkan sesamanya berjuang sendirian. Saudaraku, kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dari para pahlawan dan generasi-generasi sebelumnya. Tetapi setelah 81 tahun, tongkat estafet perjuangan itu berada di tangan kita sekarang. Mungkin perjuangan kita berbeda dengan perjuangan para pahlawan. Para pahlawan berjuang melawan penjajahan.
Kita berjuang melawan korupsi, ketidakjujuran, kebencian, intoleransi, kemiskinan, ketidakpedulian, dan berbagai bentuk ketidakadilan. Kalau para pahlawan berjuang dengan senjata, kita berjuang dengan integritas, pendidikan, pelayanan, kepedulian, dan kasih. Kalau para pahlawan berjuang agar Indonesia merdeka, kita dipanggil berjuang agar kemerdekaan menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Berjuang bersama bukan berarti menjadi sama, dan ini penting bagi Indonesia. Kita berbeda suku, budaya, bahasa, latar belakang, usia, profesi, bahkan cara berpikir. Tetapi perbedaan tidak harus menjadi alasan untuk saling menjauh. Justru disitulah panggilan kita bersama, yaitu berjuang bersama. Ilustrasi sederhana adalah tentang sebatang lidi. Satu lidi sangat mudah dipatahkan. Tetapi ketika banyak lidi disatukan menjadi satu sapu lidi, ia menjadi kuat dan dapat melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh sebatang lidi. Demikian pula Indonesia. Kita mungkin berbeda-beda seperti lidi yang terpisah-pisah. Tetapi ketika kita bersatu dengan tujuan yang baik, tujuan yang sama, kita menjadi kekuatan yang besar. Saudara, mari kita lanjutkan perjuangan kita bersama, supaya tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan hanya sekedar harapan, tapi juga tujuan perjuangan bersama, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika kami boleh kembali merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Namun realita di sekitar kami juga menunjukkan bahwa kami masih harus terus berjuang untuk kesejahteraan bersama. Kami masih harus terus berjuang untuk menegakkan keadilan, menyuarakan kebenaran, melawan korupsi, melawan kemiskinan, dan berbagai perjuangan-perjuangan lainnya. Satukanlah kami dan kuatkanlah kami. Biarlah pemerintah dan rakyat dapat bersinergi untuk kemakmuran bersama dan bukan hanya pada kelompok-kelompok tertentu. Kasihanilah kami Tuhan dan pulihkanlah bangsa kami ini. Berkatilah juga kami bersama dengan keluarga kami sepanjang hari ini dan seterusnya, agar hidup kami selalu ada dalam naungan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.